wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Andi. Semangat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih baik. Begini, saya mau adakan observasi di kelas nanti, tapi saya minta dulu kesepakatan kapan ada waktunya kita melakukan observasi. Ya kalau misalnya tidak ada halangan, insya Allah hari Senin akan datang tanggal 9. Misalnya. Jadi kalau begitu, Andi, apa tujuan pembelajaran kita pada hari itu, pada hari Senin? Ya jadi karena hari Senin itu materi yang saya ajarkan adalah bilangan bulat, jadi tujuan yang kami ingin capai adalah peserta didik dapat memahami arti dari penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif dengan menggunakan kartu. Setelah mendengar tujuan pembelajaran, area pengembangan yang tidak dicapai itu apa? Ya, jadi adapun area pengembangan yang kami hendak capai nanti, yang pertama pengetahuan siswa tentang bilangan bulat, kemudian siswa dapat membedakan bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif. Terus strategi apa kira-kira bisa kita lakukan itu strateginya? Jadi strategi yang kami nanti akan lakukan yang pertama membuat modulnya dulu dan menerapkan kegiatan berkelompok agar siswa dapat aktif belajar dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua menyediakan media. Jadi media nanti yang saya siapkan itu adalah kartu bilangan yang digunakan siswa untuk menjumlah bilangan bulat positif dan negatif. Baik, terima kasih banyak Bu Andi untuk percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan kita tidak ada halangan, kita sehat-sehat dan kita ketemu nanti di kelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Belum belajar bilang belum baca doa doa dimulai. Bagaimana kabarnya? Dan kemudian kita juga tidak lupa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sama kita membaca salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat salawat darinya dan semoga apa yang kita pelajari hari ini kita dapat berkahnya dan kita dapat manfaatnya dan yang pelajarannya dari hari ini. Ya, silakan Bu. Penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat. Sebelum kita belajar mengenai penjumlahan bilangan bulat, itu mohon
tanya dulu. Siapa yang masih ingat apa itu bilangan bulat? Angkat tangan. Bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan yang terdiri dari ya, coba bilangan yang terdiri dari positif, bilangan positif, bilangan negatif. ya, bilangan yang terdiri atas bilangan positif, bilangan negatif dan bilangan nol. ya, bilangan nol. Kemudian pertanyaan kedua, pada garis bilangan, bilangan positif terletak di sebelah mana garis bilangan? Bilangan negatif? Ya. Kemudian pada garis bilangan makin ke kanan bilangan bulat makin besar nilainya, makin ke kiri makin kecil nilainya. Ya, itu yang sudah kita pernah pelajari. Nah, sekarang pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan kartu. Nah, jadi nanti ada kartu yang ibu bagikan, itu nanti yang kita yang kalian praktekkan. Kemudian tujuan pembelajaran kita, kalian mampu memahami penjumlahan bilangan positif, bilangan negatif dengan menggunakan kartu. Ya, itu coba dilihat bukunya. Penjumlahan bilangan positif dengan menggunakan kartu. Ya. Ya, perhatikan contoh di atas. Coba dilihat contohnya dulu di atas. Contoh. Ya. Di sekolah dasar kalian sudah pelajari tentang penjumlahan bilangan bulat, ya? Sudah ya? Nah, sudah. Bagaimana cara menjumlah bilangan bulat positif dengan negatif? Ya, tetapi kali ini kita akan belajar menjumlah bilangan bulat dengan menggunakan kartu. Saya ambil satu contoh. Misalkan negatif 3 tambah 2 sama dengan titik-titik. Bagaimana cara menjumlah? Ada aturannya kalau menggunakan kartu. Jadi saya ibu memiliki 2 kartu. Jadi kartunya itu ada warna kuning, ada juga warna hijau. Yang warna hijau ini ibu beri tanda positif. Kemudian yang warna kuning ibu beri tanda negatif. Kalau kebetulan berpasangan kartunya, maka ini dianggap bernilai 0. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya, jadi kalau kartunya berpasangan, maka ini nilainya 0. Jadi, misalkan, jadi diingat ya, warna kuning kartunya adalah negatif. Kemudian warna hijau positif. Kalau digabung berpasangan nilainya 0. Sekarang negatif 3 tambah 2. Jadi untuk mempelajari
Kemudian lihat lagi soal tambah negatif, negatif. Coba lihat dulu, lihat dulu. Berarti kartu apa diambil? Ya, coba ambil kartu negatif. Berapa? Nah, coba dilihat. Tunjukkan ke temanmu. Ada berpasangan? Tidak ada. Coba dilihat deh. Ada berpasangan? Tidak ada. Kalau begitu, maka tidak ada nilai nol. Jadi berapa nilainya semua? Ya, tulis di sana negatif. Bisa dipahami? Bisa. Ya, tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Yang lain juga harus berani. Satu lagi contohnya. 5 tambah negatif 4. Siapa yang mana di atas? Cepat, angkat tangan. Ya, bagus. Baguslah. Ya, ambil kartu 5. 5 itu berarti kartu kartu hijau. Ya, sebanyak 5. Oke, 5. Kemudian tambah ya negatif 4. Berarti kartu apa diambil? Kuning. Ya, ada yang berpasangan? Ingat, berpasangan nilainya? Pasangan yang berpasangan. Ya, 1. Ini yang berpasangan 1. 2. 3. 4. 4 yang bernilai tersisa berapa? 1. Ya, 1. Kartunya kartu apa? Jawabannya 1. Bisa dipahami? Bisa. Nah, bisa. Tepuk tangan dulu untuk semua. Nah, selanjutnya ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah paham semua? Sudah. Ya, sekarang
Ya, bagaimana? Ada yang mau menanggapi? Bagaimana dengan jawaban temannya? Setuju. Ya, bagus. Tangan dulu. Akan membacakan soal nomor 5. Negatif positif 2 tambah negatif 9 sama dengan negatif 7. Ya, bagaimana dengan kelompok yang lain? Bilangan positif ditambah bilangan negatif, hasilnya positif jika apa? Jika bilangan positifnya lebih besar dan bilangan negatif. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok IPA. Itu kesimpulan pertama, kedua dari soal yang kalian jawab tadi. Apa lagi? Kesimpulan yang kedua, angkat tangan. Dari kelompok mana? Angkat tangan, nak. Ayo semakin. Apa lagi? Dari kelompok 5? Kelompok 3? Kelompok 4? Apa? Kelompok 4? Coba. Bilangan negatif ditambah bilangan positif, hasilnya negatif jika bilangan negatifnya, angka negatifnya lebih besar dari positif. Ya, kemudian kesimpulan yang ketiga. Jika bilangan positif ditambah dengan lawannya, hasilnya nol. Ya, itulah kesimpulan yang kita dapatkan pada hari ini. Selanjutnya, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ya Ibu mau kasih tugas di rumah. Lihat bukunya, ya halaman karena waktunya sudah habis, ya kami Ibu akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil. Jangan lupa belajar mengulangi pelajaran di rumah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bundit atas kesempatannya, karena kita sudah membicarakan pola observnya dengan observasi tadi di kelas. Sekarang kita masuk ke pasca observasi. Nah, di pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin sifatnya mendalami apa yang sudah kita lakukan di kelas tadi sebagai guru memberikan materi kepada siswa. Sekarang dari pembelajaran kita tadi, bagaimana perasaan kita saat proses pembelajaran itu, pada saat diobservasi dan pada saat tidak diobservasi. Ini kan mungkin ada apa ya, ada perbedaan, tidak ada tugas untuk kita diobservasi kepada seperti ini. Kalau kita ingin datangnya mungkin kita memang sudah siap. Jadi kalau menurut saya sebagai seorang guru, diobservasi atau tidak diobservasi, saya selalu mempersiapkan diri untuk mengajar. Jadi sekalipun misalnya saya sendiri dalam kelas, saya tetap melakukan aturan-aturan sesuai dengan perangkat pelajaran yang saya berikan. Begitu pula dengan pada saat diobservasi. Jadi maksud saya tidak ada perbedaan yang sama. Apa yang saya lakukan sebelum dan sesudah observasi yang saya lakukan sama. Terima kasih. Jadi tadi kita di observasi
apakah memang betul proses pembelajaran saya seperti ini atau bagaimana harus di ini. Ini tergantung bagaimana perasaan kita dalam menjalankan langkah-langkah pembelajaran. Jadi tadi ya jelas kalau misalnya kita sendiri mengajar, kemudian ada orang lain yang turut ikut dalam pembelajaran kita, tentu ada sedikit perasaan apa gitu ya. Tetapi saya berusaha untuk mengabaikan itu semua karena saya menganggap bahwa memang setiap guru itu harus mempersiapkan diri untuk mengajar, untuk selalu siap di depan siswa. Jadi saya itu biasanya kalau ada guru yang masuk atau siapa saja, atau saya misalnya dalam keadaan supervisi akademik, saya berusaha supaya saya tetap seperti biasa. Kemudian perasaan saya ketika berhadapan dengan siswa, saya itu memang biasanya saya selalu menyiapkan diri dalam keadaan bahagia, karena saya berprinsip kalau saya merasa bahagia dalam kelas, tentu anak-anak yang saya didik juga akan merasa bahagia dalam kebahagiaan saya. Oke, jadi dari kemarin praobservasi artinya ada beberapa yang ingin kita kembangkan. Katakan bahwa nanti area pengembangan saya dalam mencapai tujuan pembelajaran saya itu berarti bagaimana nanti siswa ini menggunakan waktu dalam bagaimana seperti itu. Nah, terus apakah tadi itu setelah melakukan pembelajarannya itu memang betul sudah tercapai? Melihat dari antusias siswa dalam menerima materi, kemudian siswa melakukan unjuk kerja, kemudian dari diskusi yang sudah dilakukan, semua kelompok sudah bisa mengerjakan dengan baik. Saya menganggap bahwa tujuan pembelajaran saya sudah tercapai. Kemudian saya juga bisa lihat dari bagaimana cara siswa dan kesimpulan. Dengan bantuan saya, dia mampu mengumpulkan dari apa yang dia pelajari. Jadi saya beranggapan bahwa pelajaran saya pada anak yang saya berikan tadi itu saya anggap sudah selanjutnya Bandi juga sudah melakukan strategi nanti yang akan saya lakukan atau yang saya siapkan dan bagaimana merancang model pembelajaran dan menerapkannya secara berkelompok itu sudah dilakukan. Ya, akan tetapi apakah dalam rancangan model kita itu sesuai dengan langkah-langkah yang telah diambil dengan langkah-langkah yang kita terapkan di pembelajaran kita? Saya tadi melakukan pembelajaran mulai dari awal sesuai dengan EPP yang saya buat. Jadi sesuai dengan langkah-langkahnya, mulai dari pertama motivasi siswa, kemudian persepsi, kemudian memberikan penjelasan sedikit mengenai materi itu, kemudian belajar kelompok dan setiap kelompok memberikan presentasi mereka masing-masing. Kemudian saya juga refleksi, kemudian menyimpulkan materi, kemudian saya juga memberikan tugas menyampaikan materi yang akan datang. Jadi saya pikir semua langkah-langkah yang ada pada RPP saya yang saya ajarkan pada hari itu semua saya lakukan dengan waktu yang sesuai. Oke, kalau begitu terima kasih Bandi ya atas bincang-bincangnya. Ya. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.